Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram, para alim ulama, para hujjat, para tokoh masyarakat, jamaah Majelis Taklim Al-Istiqomah, segenap pengurus yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kumpul bermuajahah dalam majelis ilmu taklim rutin kita di pekan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang penuh dengan keberkahan menjadikan asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabulkan. Segala macam musibah, mara bahaya, penyakit yang ada di antara kita mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Kita semuanya diberikan nilai istiqomah, memperoleh husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada taklim kita di bulan ini masih dekati bulan maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka satu materi yang kita akan coba angkat kembali adalah ihwal dari mahabbah cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dihadirkan dalam maulid Nabi, kecintaan kepada Nabi kita, mahabbah atas lahirnya beliau. Dulu ditanyakan ihwal daripada kita melaksanakan maulid Nabi, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu pada pelaksanaan daripada hari lahirnya. Siapakah sebetulnya yang telah mengajarkan peringatan maulid Nabi kita, Nabi Muhammad? Ternyata jawabannya adalah Shahibul Maulid. Beliau adalah Nabi kita sendiri yang mengajarkan bagaimana memuliakan nikmat karunia yang diberikan Allah kepadanya. Dulu ada sahabat Nabi nanya kepada Nabi kita, ya Rasulullah, limadha anta suma yaumal isnaini, mengapa engkau melaksanakan puasa di hari Senin?
Lalu Nabi mengatakan yaumul isnaini wa dzalika yaumun wulidtu, hari Senin itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Wa ana uhibbu an asuma fihi, saya juga senang berpuasa di hari itu lantaran saya dilahirkan oleh Allah dengan selamat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi kaitannya dengan Asyura. Dulu di zaman Nabi masih beliau sehat, ada di kota Madinah bertemu dengan sekumpulan umat daripada Bani Israel, ya, ini umat Yahudi. Mereka berpuasa tepat pada tanggal 10 Asyura yang ada di bulan Muharram. Mereka ditanya oleh baginda Nabi, apa yang kalian lakukan pada ini hari sehingga kalian berpuasa tepatnya di tanggal 10 Asyura? Ya, beliau menjawab, mereka menjawab apa yang ditanyakan oleh baginda Nabi. Ini hari, katanya, hari di mana kaum Yahudi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabiullah Musa alaihi salam. Dulu Nabi Musa adalah nabi yang dikejar-kejar oleh Fir'aun, melewati bagian daripada bahtera, lautan yang begitu dalam dibelah oleh Nabiullah Musa dan kami diselamatkan. Makanya kami senang melaksanakan puasa di ini hari, namanya Asyura. Kemudian Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bih, kami lebih berhak hakikatnya memuliakan Nabi Musa dibandingkan kalian. Fa'amara bisyami, maka kemudian baginda Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa yang sama dengan mereka. Sumu at-tasu'a liyukhalifal yahud, kalau kalian nanti dikasih umur panjang, berpuasalah kalian di hari yang ke-9. Tujuannya adalah untuk membedakan diri dengan orang-orang Yahudi. Kenapa ya Rasul? Tanda syukur kepada Allah bahwa Nabiullah Musa alaihi salam menyelamatkan umatnya. Ayo kalian puasa, muliakan Nabi Musa, kami lebih berhak untuk memuliakannya. Nah, ini dalil yang kedua ya Pak ya. Jadi kata alim ulama, bersyukur atas karunia apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang itu hakikatnya layak disyukuri dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis ibadahnya terserah, mau puasa ataupun melakukan amal-amal yang lain. Nah, ini yang kemudian diamini oleh ulama-ulama kita. Asyukru lillahi yahsulu bi anwa'il ibadah. Hakikatnya orang yang menghadirkan rasa syukur kepada Allah itu bisa melalui berbagai macam cara ibadah. Minha as-siyam, boleh dengan cara berpuasa. Ya, syukur sama Allah kita mengambil amaliyah ibadah puasa. Bapak hari ini lahir di hari Jumat, misalkan ya Pak ya. Kemudian kita tanya, boleh nggak saya puasa di hari Jumat? Tanda syukur atas lahirnya kita dengan selamat ke dunia ini. Boleh, nggak apa-apa.
Ada yang nanya, bagaimana kalau lahirnya di hari Jumat berbeda, saya di hari Sabtu atau Minggu, boleh nggak puasa di hari Sabtu dan Minggu? Boleh, nggak apa-apa. Karena tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan tidak melakukan puasa dari 5 tempat yang diharamkan secara qat'i. Apa contohnya? Puasa walaupun itu di hari Senin, kalau bertepatan dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, hukumnya haram. Ya, karena di situ ada keterangan keharaman daripada puasa secara mutlak diadakan pada 5 tempat. Ya, selain daripada 2 yang tadi disebutkan. Berarti adalah Yaumut Tasyrik, hari penyembelihan hewan kurban. Berarti tanggal berapa itu? 11, 12, 13. Berarti tambah 2. Ya, Idul Fitri, Idul Adha. Yang ini hukumnya haram. Boleh kita puasa. Anak kita lagi mengerjakan ujian negara, mereka sedang mencari pekerjaan, ya Pak ya. Kemudian kita berpuasa, tujuannya adalah syukur kepada Allah. Mudah-mudahan anak saya dimudahkan oleh Allah. Boleh, silakan berpuasa. Yang penting puasanya itu tidak melampaui batas-batas waktu syariat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha as-sujud was-sadaqah. Boleh tanda syukur yang dihadirkan seseorang atas nikmat Allah itu dengan cara memperbanyak sujud kita, ataupun memperbanyak bagian daripada sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah, saya hari ini ibadah melaksanakan sujud atas nikmat yang Allah beri, maka disebutlah dengan istilah sujud syukur. Ya, ada yang disebut dengan sujud syukur, ada yang disebut sajdatut tilawah, ada yang disebut sujud syahwi. Orang yang bersyukur kepada Allah boleh dengan cara sujud mengambil bagian daripada sholat yang disunahkan di dalam agama Islam. Boleh, gak apa-apa. Misalkan sholat tahajud, sholat sunnah taubah, sholat sunnah istikharah. Ada lagi sholat sunnah yang disebut sholat hajat, atau yang lainnya disebut dengan sholat sunnah mutlak. Nah, dulu Nabi begitu Pak. Kata Sayyidatina Aisyah, saya mendapati Rasulullah itu kalau malam roman-romannya sujudnya lama. Kalau udah sholat dengan anggota sujudnya itu surah yang dibaca nggak main-main. Dikirain udah Al-Fatihah, ngambil surahnya yang paling gampang, ternyata Al-Baqarah. Itu baru rakaat pertama, ya Pak ya. Al-Baqarah jumlahnya berapa juz? Iya, bukan cuma 1 juz, lebih daripada 2 juz. Habis Al-Baqarah dikirain udahan, masih terus Ali Imran. Coba itu. Ya, makanya Sayyidatina Aisyah mendapati Nabi Muhammad itu kakinya bengkak-bengkak. Kenapa? Saking lamanya sujud. Penasaran, ya Rasul, engkau adalah Nabi yang hakikatnya diampuni dosa-dosa yang telah lalu, bahkan yang akan datang. Tapi mengapa kalau di malam hari engkau masih saja sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Udah istirahat, jangan diterusin.
Biarkan engkau dengan tubuhmu yang lelah itu setelah seharian berdakwah di jalan Allah, mana udah gak dibayar. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, afalam akunu abdan syakuro, tidak bolehkah saya menjadi hamba Allah yang penuh syukur? Makanya saya ingin sujud kepada Allah, malu, tanda syukur kepada dirinya, saya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita Pak ditanya sujud kita selain yang wajib, kira-kira yang sunnahnya sholat apa kira-kira? Ajar. Ya kalau malam itu ya bangun di tengah malam, kira-kira sholat apa itu kira-kira? Tanda syukur hari ini dikasih sehat. Bapak ada nggak tuh kelebihannya tuh? Ya insya Allah. Ya kalau malam mah ada. Apa? Taraweh. Ya Ramadan gitu ya. Masih bisa sholat setelah ba'da maghrib, ba'da isya. Tapi kalau selain Ramadan, insya Allah ada. Bekasnya ada. Pulau. Ya, qobliyah dan ba'diyah isya itu kalau jamaah. Lah kalau kagak ya boro-boro mungkin dia pernah sholat. Nah ini bedanya ya Pak ya. Makanya kita bersyukur alhamdulillah bahwa di dalam ritual ibadah sujud hakikatnya merupakan bentuk tanda syukur yang utama dari hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya saya kemarin ditanya Pak, itu yang namanya sholat sunnah, sebetulnya fadilah utamanya itu untuk apa? Bukankah sudah ada amaliyah yang wajib? Ya. Nah terus kita buka keterangan dalam sebuah kitab, ya dikatakan oleh Syekhul Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi, itu pengarang daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Beliau bilang begini Pak, lah itu kalau bicara sunnah sama wajib, gampangannya mah bagaikan orang yang dilakukan itu perintah wajib menjadi amaliyah utama yang diberikan pahala oleh Allah walaupun itu sebatas kewajiban. Yang namanya wajib ya Pak ya, kira-kira perlu dibales nggak sama pahala? Namanya wajib. Ini contoh ya, Bapak sholat johor 4 rakaat, kira-kira yang namanya sholat wajib johor 4 rakaat itu perlu ada pahala kagak itu? Yang namanya wajib ya. Lah jangan ngarepin pahala tuh. Namanya juga kewajiban. Sama Allah disuruh untuk ibadah, dikasih nikmat mata, hidung dan telinga, kita disuruh sujud. Masuk waktu nih johor, matahari udah mulai terbit nyata di tengah-tengah kepala. Kamu sujud ya, kamu dikasih sehat. Lah kok johor ngarepin pahala? Ada gak yang sholat ngarepin pahala? Ada gak? Ada ya, masih ya, bener gak? Lah kalau kagak ada pahala, lah kagak bakal sholat johor. Ujung-ujungnya ya, saya mah sholat johor emang ngarepin itu semuanya, dapat surga amat jauh dari neraka. Gak ada saya sholat sujud karena pengen ridhonya Allah. Itu makanya nomor sekian itu. Pokoknya mah yang pertama dapat pahala. Lah kata Allah begini Pak, ini hakikatnya wajib engkau laksanakan, aku masih tetap ngasih ganjaran. Tanda bentuk Rahman dan Rohim, kasih sayang Allah kepada manusia. Makanya Nabi bilang, siapa orang yang sholat 5 waktu, johor, asar, maghrib, isya dan subuh, bagaikan orang yang mandi seharinya 5 kali di depan sungai yang ada di rumah-rumah kalian. Kalau yang mandi sehari 5 kali, kira-kira
masih ada kotorannya kagak? 3 kali mandi gerontok. Ya, yang di sebelah saya kagak mandi. Mungkin cuma seminggu sekali. Segitu ke romannya mah wibawanya masih ada. Ya, betul kan? Iya. Masih rontok bahasanya tuh, kotoran-kotorannya. Gimana kalau mandinya sehari 5 kali? Masih ada gak tuh kotoran? Digucok lagi, digucok lagi, digucok lagi. Kata Nabi, betapa Rahman Rahimnya Allah memberikan anugerah kepada seorang hamba hanya dengan sholat 5 kali. Ternyata kesalahan-kesalahannya sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu, padahal itu wajib. Artinya wajib, padahal Allah gak perlu memberikan keutamaan itu, dan itu mah hukumnya wajib. Lantas beliau mengatakan, kalaulah ada amaliyah yang sunnah yang ditegakkan selain daripada amal wajib, berarti hakikatnya hamba itu lebih cinta kepada Allah melebihi perkara yang diwajibkan. Yang wajib aja Allah senang, apalagi ada orang mau melaksanakan sholat-sholat sunnah. Kira-kira lebih seneng gak lagi itu Allah? Senang. Ibaratnya ada, saya punya jamaah, saya ngasih uang 1.000 rupiah, dibelikan untuk minuman Pak. Saya bilang tuh ya, 1.000 rupiah buat beli minuman teh. Kira-kira dapat es teh apa Pak? Hah? Teh gelas. Teh gelas. Dapat teh gelas. Teh sisri ada teh sisri ya? Ada. Harganya 1.000. Ya. Yang murah aja dulu dah. Yang 1.000. Ternyata jamaah saya yang satu bilang, Ustadz, ini esnya udah saya beli. Ya, diberikan ke saya. Saya bilang, alhamdulillah. Berarti jamaah saya manut. Saya perintahin beli es teh sisri, saya dibelikan nyata teh sisrinya. Dikasih itu Pak tuh teh sisrinya. Ustadz, ini teh sisrinya. Alhamdulillah. Saya seneng gak tuh sama jamaah gitu? Senang. Tapi ada jamaah yang lainnya saya berikan uang yang sama. Bang, beliin saya teh sisri. Asya, beliin sama dia. Lalu kemudian diserahkan kepada saya. Ustadz, ini teh sisrinya. Loh kok beda? Yang satu ngasihnya teh sisri itu pakai plastik, ya. Kemudian ditambahkan ada sedotan. Jamaah yang satu beda Pak. Isinya tetap sama, teh sisri, ya, pakai sedotan, cuma dia kasih bukan di plastik. Di mana tuh? Di gelas. Di gelas Pak, di gelas. Gelasnya yang bagus itu. Padahal gelas mah cuma pemanis. Betul nggak? Intinya mah airnya. Tiba-tiba tidak hanya ditaruh di gelas, masih ditaruh di nampan. Di atas gelas masih ada nampan. Di atas gelasnya masih ada penutup gelas. Apa namanya itu? Ya. Ya. Tiba-tiba dibawakan ke saya dengan gelas yang demikian. Kira-kira saya jatuh cintanya ke jamaah yang satu apa jamaah yang dua? Kenapa jamaah yang dua? Yang satu memberikan kewajiban dengan akalnya, tapi jamaah yang kedua memberikan kewajiban disertai dengan hati. Dia kasih pakai hati Pak. Yang satu mah ngasih cuma pakai akal. Yang penting udah selesai dapat amanah dari guru, suruh beli yang namanya es teh sisri, ya saya beliin. Alhamdulillah, gurunya gak marah, kagak, emang bener, udah ngebeliin bener. Tapi begitu menyaksikan ada jamaah yang memberikan lebih dengan pelayanannya yang istimewa,
Saya mengalami hati yang berbeda, jatuh cinta lebih kepada orang yang melayani dengan khidmat. Paham maksudnya? Artinya gitu ya Pak ya. Kalau hanya yang wajib, sholat, Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, Bapak begitu aja rutinitasnya. Sama Allah tetap dikasih apresiasi. Cakep, kamu taat kepadaku, disuruh ibadah, kamu ibadah kepadaku. Tapi ketika Johor ada qobliyah dan ba'diyah, Asar ada qobliyah tanpa ba'diyah, Maghrib qobliyah dan ba'diyah, Isya qobliyah dan ba'diyah, Subuh qobliyah tanpa ba'diyah. Kemudian dilanjutkan dengan qiyamul lail, dia berdiri di tengah malamnya, kemudian sujud lagi, minta kepada Allah sholat sunat taubahnya, minta kepada Allah dengan sholat awabinnya. Kayak apa itu? Akhirnya Allah bilang, ini hambaku memuliakan aku tidak hanya dengan yang wajib, tapi menambahkannya dengan yang sunnah. Berarti dia sujud tidak dengan akalnya, tapi sujud dengan hatinya, sujud dengan kecintaan lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya Pak ya, kita kayak Nabi begitu, maksudnya udah dikasih mulia sama Allah aja itu gak cukup. Nabi itu masih sujud kepada Allah dengan selama-lamanya sujud ibadah, walaupun kedua kakinya bengkak. Lah kalau kita insya Allah habis Fatihah kulhu 3 kali balik ya udah nangis. Kenapa nangis? Kagak apal yang lain. Ujung-ujungnya kulhu lagi, mau dibaca ayat yang lain bingung apa yang mau dibaca, udah kagak apa. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi, ke depannya bingung. Ujung-ujungnya nggak bisa baca Quran. Ya udah dah, kulhu waile, akhirnya kulhu lagi. Segituan ya Allah seneng ya Pak ya, ngelihat ada hambanya yang begitu mahabbah cinta sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah kalian kepada Gusti Allah adalah dengan cara kalian menjaga sholat dan hadirkan kesabaran di dalam menghadapi kehidupan. Ya, di antara kita mungkin ada yang suka kesusahan ya Pak ya, rezekinya romannya kagak nongol-nongol. Ya, kerja apa kayaknya mah belum ada hasilnya. Ya, torok mulu gitu. Belum lagi usaha-usaha yang lain kayaknya ngewak, ada duit mah banyak dapat tapi nggak bisa dipakai buat nabung. Lah ngapa begini ini hidup kayak begini ya? Oh ternyata masalahnya cuma satu Pak. Apa masalahnya? Sholat. Kedekatan kita dengan Allah belum memutuskan memuliakan Tuhan kita dengan yang wajib. Yang wajib aja masih banyak bolongnya. Lagi mana mau dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya Pak ya, makanya hayu kita gerakin lagi tuh syukur kita yang pertama, as-sujud, di mana bini kita nggak sholat, kita harus peduli sama mereka ya Pak ya, harus senantiasa ngajak mereka di dalam kebaikan-kebaikan itu. Andai kata sholatnya belum terlaksana, maka bagaimana mungkin amaliyah-amaliyah yang sunnah kemudian menjadikan Allah mahabbah kepada diri kita yang wajibnya ditinggalkan. Kan ada yang aneh orang zaman sekarang itu begitu Pak, subuh sholat kagak lu, lah kagak, tapi baca Quran saya hatam 30 juz. Ada yang begitu ya. Yang wajib kagak dikerjain, yang sunnah malah dilakonin. Ada kayak begitu. Lah ujung-ujungnya ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha as-sadaqah, bisa jadi bentuk daripada syukur kepada Allah itu adalah as-sadaqah. Berapa banyak bagian daripada agama kita, agama Islam
yang selalu mengajarkan kita tentang sedekah. Hablum minallah, hablum minan nas. Zakat ya Pak ya. Zakat. Ada orang sholat sujudnya udah bener sama Allah diajarin, ayo keluarin zakatnya. Jangan cuma taat sama Allah tapi gak sayang sama manusia. Siapa orang yang tidak peduli dengan manusia, menghardik anak yatim, gak mau memberi makan kepada fakir miskin, tetangga kita ada yang kesulitan, Pak tolong itu perhatikan. Jangan sampai kita hanya bertetangga tapi gak pernah saling memberi makanan ya Pak ya. Hari ini kita masak, walaupun masakannya sederhana tapi pengen berbagi sama tetangga kita, lah beri itu tetangga kita makanan. Kenapa begitu? Sedekah Pak. Karena bentuk daripada sedekah ini amaliyah yang paling utama yang menjadikan orang yang mati pengen hidup lagi cuma gara-gara pahalanya sedekah. Gak ada yang paling gede melebihi pahala daripada berbagi kepada orang lain. Dulu udah cerita kata Nabi, seorang pelacur dimasukkan ke dalam surga hanya menolong seekor anjing yang kehausan. Baru anjing Pak. Ada yang haus, dia kemudian ngasih itu air, dia sendiri meninggal dunia. Kata Nabi, amaliyah dia melakukan keburukan min ahli zina, ternyata oleh Allah dimaklumi dengan gedenya pahala ngasih kebaikan sama makhluk Allah subhanahu, walaupun hanya seekor anjing. Dan itu makhluk Allah, Allahnya senang. Akhirnya kata Nabi, orang itu masuk surga hanya gara-gara ngasih makan seekor anjing. Nah kita kan bukan ya. Ya saudara kita nih, kita yang hari ini pada kumpul kan bukan hewan yang tersebut tadi. Kita mulia, dimuliakan oleh Allah. Berarti ganjaran pahalanya jauh lebih besar dibandingkan kita menolong seekor anjing. Makanya ada sedekah. Ayo hadirkan bentuk daripada sedekah kita, tanda syukur kepada Allah bahwa kita dimuliakan dengan Islam. Begitu anak lahir diajarin akikoh. Apa akikoh itu? Gunting rambut. Yang dipotong kambing. Terus yang dihadirkan bentuk yang udah mateng, orang suruh makan yang udah diolah. Artinya apa di situ? Ngajarin sedekah. Anak yang masih kecil belum kenal alif ba ta sa, belum kenal yang namanya rukun Islam, udah diajarkan orang tuanya bersedekah kepada sesama. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu baru akikoh ya Bang ya. Nanti gede dikit disuruh khitan. Khitan ngapain lagi? Walimah. Undang siapa? Orang-orang. Aulim walau bisyatin. Undang itu saudaramu yang lagi dikhitan, walaupun hanya dengan 1 ekor domba. Ayo bikin senang orang lain. Gede dikit kawin Pak, nikah, disebut walimatun nikah. Ada yang disebutnya apa kalau di sini itu? Kawinan, hajatan, apa namanya? Walimah apa namanya? Walimatul arus. Kawin lah, jangan diem baik. Ajakin orang-orang pada datang, berkahin rumah tangganya. Lah, kawin, diem baik. Jadi nanti gimana tetangga ngelihat? Jadi fitnah. Makanya diajarin bersedekah kepada manusia. Paham tuh Pak ya? Udah nikahan, berangkat haji, umroh, kita nyebutnya walimatus safar. Ngapain tuh walimatus safar? Ujung-ujungnya
udah lagi-lagi ujung-ujungnya sodako ngeluarin duit Pak. Masih orang makan, minta doa kepada mereka, saya mau berangkat haji, saya mau berangkat umroh, nanti saya berangkatnya mudah-mudahan dikasih berkah, umur yang panjang, ibadah yang diterima, amin. Emang di situ caranya ngasih penghormatan, akhirnya dimakan makanannya, alhamdulillah. Udah meninggal masih ditahlilin, tahlilnya bentuk sodakoh. Apa sodakohnya? Makanan yang disebut berkah. Makanya disebut makanan tahlil itu dengan istilah barokah. Apa barokah? Izdadul khair, bertambahnya kebagusan dan kebaikan pada diri seseorang. Orang yang habis ngaji bertambah baiknya, pulang-pulang dapat makanan, wajahnya sumringah, alhamdulillah dapat yang namanya berkat. Begitu. Islam enggak lebih Pak, agama yang begitu udah. Mau yang pertama hablum minallah, ujung-ujungnya pasti hablum minannas. Apa itu? Haji, mereka yang ibadah ke tanah suci, yang kagak berangkat, ada yang namanya kurban, potong hewan kambing atau domba atau ujung-ujungnya itu udah. Jadi aneh kalau ada orang Islam nggak mau sedekah, aneh ya, apalagi sampai ngelarang-larang sodako ini nggak boleh, itu kagak boleh, ini katanya haram, bid'ah karena nggak diajarin sama Nabi Muhammad. Lah ujung-ujungnya sodako Jumat berkah kagak ada di zaman Nabi, kagak boleh itu ngadain Jumat berkah itu. Ada nggak tuh kalau berkah Jumat, pulang-pulang Jumatan dapat berkat baik? Lu nyengir apa ketawa apa sedih? Nyengir. Yang ada kan nyengir. Alhamdulillah di sholat Jumat ada yang ngasih sedekah. Lah sedekah mah nggak perlu Pak, dibatasi harus begini dan begitu. Bentuknya tangan yang di atas lebih mulia dari yang di bawah, yang kanan tidak tahu dengan apa yang dilakukan oleh tangan kirinya, atau sebaliknya yang kiri tidak tahu dengan apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Lah itu sedekah tersembunyi, segede-gedenya sedekah. Ustaz Jamal bingung nih kalau pagi romannya mah ada lemper baik di depan rumah, siapa sih yang ngasih lemper? Ya dihitung-hitung setahun 2 tahun lemper ada aja pagi. Begitu tetangga saya sakit, lemper kagak ada. Oh, berarti kerjaan tetangga yang soleh. Masya Allah, lemper ini berasal darinya. Kenapa? Ini mah tipikal pertama, dia sakit 3 hari, masuk rumah sakit, lemper 3 hari nggak ada. Jangan-jangan dia yang pelakunya. Masya Allah, diajarin dia sama Nabi. Nah terus kalau nggak diajarin, kira-kira fadilah apa, dosa yang didapat? Kan pastinya begitu. Tapi Islam mengajarkan sedekah walaupun dengan 1 butir kurma menjadi amaliyah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasaddaqu walau bisyakki tamratin. Kata Nabi, bersedekahlah kalian selagi masih hidup, walaupun hanya dengan 1 biji kurma, lakukan. Jangan pernah malu menghadirkan sedekah walaupun hanya dengan 1 butir kurma. Lah kenapa begitu? Nih ada riwayat Pak yang menggembirakan kita ya, bagaimana sedekah itu mulianya luar biasa. Apa kata Nabi? Kata Nabi begini, man tasaddaqa bi adli tamrin min kasbin thayyibin fa innallaha yataqabbaluha bi yaminihi summa yurabbi sadaqahu kama turabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabali fatasaddaqu. Hadisnya cukup panjang, tapi kita simpulin begini. Nabi bilangnya begini, kalian itu kalau punya 1 kurma, jangan pernah ngarepin
itu tidak bagus untuk sodako. Nanti kalau begitu nggak bakalan sodako. Percaya nggak? Berarti kayak istilah nunggu. Nanti kalau kurmanya banyak baru dia ngasih sodako. Satu mah roman-romannya mah ngasih sodako, agak pantes. Ujung-ujungnya mah kagak sodako. Banyak nggak begitu? Karena kita selalu nunda-nunda amal soleh gitu. Begini mah kayaknya nggak cocok ini ngasih sodako. Ya malu ngasihnya. Akhirnya ditekan lagi, ditahan lagi. Ujung-ujungnya nggak ngasih sodako. Lah Nabi bilangnya beda. Sodakohlah walaupun dengan satu butir kurma. Itu satu butir kurma di hadapan Tuhanmu akan diambil dengan kekuasaannya, sebagaimana salah satu di antara kalian ada yang mengurusi hewan-hewan ternaknya. Mohon maaf ya Pak ya, Bapak dikasih domba satu, perempuan lagi hamil, dombanya hamil. Kan kata Bapak begini, ini romannya udah dikasih domba ya udah alhamdulillah ini pahala gede. Apalagi dombanya lagi hamil. Kehamilannya bisa jadi 3-4 domba. Lah kalau lahir 3-4 domba berarti dapat berapa? 5 domba. Lah kalau 5 domba kalau digedein nggak usah dijual mana-mana, bayinya kemudian gede, kira-kira hamil berapa lagi tuh? Dari 1 domba berubah jadi 4 domba karena 4 kehamilan, kemudian memunculkan 4 domba yang lain, akhirnya menjadi 100, akhirnya menjadi 1000. Kata Nabi itu, Tuhanmu lebih berhak melipat gandakan satu kebaikan, satu kurma tadi itu menjadi sebesar gunung. Jangan pernah meremehkan satu sodakoh yang kau berikan kepada tetanggamu, walaupun itu hanya 1 butir kurma. Bayang gak Pak, kayak apa itu ya Islam mengajarkannya. Ini Bapak mikirnya hari ini nih, malam ini kita ngaji, ya ngasihnya cuma orang segini. Kata Bapak ya ngaji bulan ini romannya mah telap udah. Kenapa? Kalau istiqomah besok-besok mah kayaknya mulai kendor, bakalan mundur ini jadi wali songo kayaknya udah. Ya udah mulai mundur ini, jamaahnya makin dikit kabur urusannya, bubar ini bisa-bisanya. Ya tadi udah gak bakal udahan mau ngaji ya. Kayaknya mah kagak ada yang baca tahlilan. Kalau Ustadz Nur kagak ada, udah. Yang namanya maulid kagak ada, udah kagak ada pengajian, bubar udah. Ustadz Jamal kagak ada, Al-Fatihah, pulang saudara-saudara. Ayo bener kagak? Ujian ya, ujiannya begitu. Tapi dengan kita ngasih sedekah ini sampai kepada kita, ini enggak berhenti di sini Pak, enggak berhenti malam ini. Ini sedekah yang Bapak udah kasih ya, dengan niatan baik min a'malis saleh, memuliakan majlis-majlis ilmu, apalagi niatnya memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ganjaran pahalanya enggak berhenti malam ini Pak, tapi ama Allah akan dilipat gandakan sampai dengan yaumul kiamah. Kenapa? Selagi dimakan oleh kita kemudian bereproduksi, memiliki istri, kita kemudian memiliki anak kita lahir, anaknya punya anak, cucu kita punya anak, cicit kita punya anak, sampai hari kiamat. Pahalanya hanya gara-gara 1 butir makanan itu sampai. Nanti di saat kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa dahsyatnya ini yang namanya lingkar sedekah. Ya, makanya jangan pernah kita lupakan. Hayo, kalau ada kenceleng bawa. Panitia ngomong baik tuh. Wah, ojo lali kencelenge. Ojo lali Kak. Kencelenge. Lah kencelenge isane pira iki. Ya, kayaknya harus mulai di apa lagi tuh? Di list lagi. Ayo pastiin ya, jangan-jangan kencelengnya udah hilang lagi. Mungkin kudu beli yang baru gitu ya. Kemarin kencelengnya ada, saya ada sebetulnya kenceleng di rumah, tapi lupa baik ditaruhnya di belakang kasur baik, jadi nggak keisi-isi. Nah berarti besok-besok minimal ada pencerahannya gitu. Ojo lali kencelengnya.
Iki sedekah inyong iki. Lah inyong kagak sedekah, lah kapan lagi sedekah ke orang-orang? Ya. Tanpa kenceleng, insya Allah kita jarang sedekah. Iya Pak, beneran. Coba deh, mohon maaf nih kalau ditanya, hari ini dalam 1 minggu kita sedekah kemana aja? Lah telak Pak kalau ditanya begitu. Paling banter, paling banter. Lingkupnya cuma keluar anak, bini, itu masih ngomel bae sama bini. Ya, duit udah kasih segitu kurang bae lo. Ya kata bininya, abang gua emang pelitnya naudzubillah. Ya nanyain bae duit yang kemarin masih ada apa kagak. Ya romannya mas sodako tadi endet bae. Oh kita tuh untung ada kenceleng inilah yang nanti menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia, lebih-lebih kehidupan akhirat. Berarti syukur ya, alhamdulillah kita disambung oleh Nabi Muhammad dengan kebaikan, keberkahan kumpul maulid Nabi, pengajian-pengajian menyebabkan kita bersedekah tidak hanya di jalan biasa tapi di jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya punya ilustrasi Pak yang mudah mungkin yang bikin kita itu bahagia. Sebetulnya udah ngaji lama, tapi harus diingat-ingat lagi ya Pak ya. Namanya manusia sering lupa. Kan gini nih, kita ambil contoh nih. Ini minuman Pak, 1 gelas. Kata Syekhul Imam Jalaluddin As-Suyuti, 1 gelas ini bisa jadi berbeda pahalanya, tergantung kepada siapa kita bersedekah. Contoh ya Pak ya, ini gelas udah ada isinya. Bapak kasih gelas ini bukan ke saya, sama orang yang sakit, tapi nggak dikenal. Sakit tapi nggak di. Kira-kira gedean mana pahalanya? Ama orang yang sehat kagak dikenal. Bapak ngasih minumnya ke yang sakit apa ke yang sehat? Yang sakit. Kenapa ke yang sakit lebih condong? Karena yang sakit lebih butuh. Yang sehat mah ditawarin dia belum tentu mau. Tapi kalau yang sakit, romannya mah ngucapin alhamdulillahnya kayak sampai di hati. Bener gak? Ya ngasih sama yang sehat, apalagi yang kaya, dikasih minuman begini, mau apa kagak? Dijeblehin dengan ledek gua lu mah. Ya biasanya kita gak minum begini, tiba-tiba dikasih minuman model begini, selit, akhirnya ditolak. Ngasih sama yang sakit pahalanya jauh lebih gede sama yang sehat. Ibarat yang sakit 10 pahalanya, yang sehat berapa pahalanya kira-kira? Kalau yang sakit aja, yang sehat aja 10, bagaimana kalau yang sakit? Yang sakit berapa kira-kira pahalanya? Iya, betul gak? Bisa jadi 100. Nah sekarang dikasih sama yang sakit, tadi kan gak dikenal tuh ya. Bagaimana kalau ngasih sama yang kita kenal? Berapa pahalanya? Yang gak dikenal aja 100, berarti yang kita kenal ngasih sodako hanya dengan 1 minuman ini teh, harganya masih 100 dikali 100, berapa berarti? 1000. Kita kenal nih, kita kenal, tapi kita bukan saudara. Coba, mohon maaf nih, saya kenal sama bapak-bapak di majelis kita Al Istiqomah sebagai tetangga Pak, tapi kan bapak bukan saudara saya, bukan besan saya, bukan apa tuh sebutnya tuh, sepupu saya, ponakan saya. Kita gak ada hubungan keluarga nih Pak. Itu pahalanya udah 1000. Kalau saya ngasih sama saudara saya yang punya ikatan kekerabatan, pahalanya berapa gitu? Masya Allah, gak bisa dilanjutin lagi dari ya. Kalau ngasih sama saudara yang jauh aja pahalanya begitu, bagaimana kalau ngasih sama adik kandung, sama orang tua? Pertanyaan yang perlu dijawab, abang kalau ngasih sedekah ke saudara kandung berapa sering? Berapa sering?
dibandingkan ngasih sedekah sama CS tongkrongan. Lu mah kalau sama tongkrongan buayanya minta ampun. Ya bener nggak? Ngopi bisa 1 gelas 4 orang, serudut ngopi, ngerokok sama tuh, serudut 2 sentutan, dikasih ke temennya, CS. Baik banget itu ya sama saudara. Mah kira-kira begitu kagak itu? Begitu nggak kira-kira? Saya emang ngejamin Pak, ngejamin ya sama saudara jauh, giliran sama orang yang jauh begitu dekat. Lah kenapa begitu itu ya? Kenapa? Hawanya kali. Hawa. Negatif. Hawa apa? Hawanya sama saudara mana mau negatif. Ya, hawanya sujon, lu mah gitu, saudara. Bukan hawa bagus, hawanya hawa Hawa saudara bagus, mah romannya ngasih begini teh lunjak nantinya. Ya, bener nggak? Ujung-ujungnya begitu. Mohon maaf nih, sama saudara bisa dihitung jari. Kapan saudara kita main ke rumah-rumah kita? Kapan? Nanti kalau modal. Kalau udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saudara kita baru datang ya Pak ya. Gujulu gitu. Kenalin, saya adiknya almarhum. Dikenalinnya udah mati. Yang kenalin masih sehat berapa orang? Ayo ngaku lu. Ngaku dah. Apalagi yang punya mobil mah. Emang suka ngajakin saudara jalan-jalan sampai geledek yang ada jarang-jarang. Ya, giliran aja penumpang Pak Kumis ya, dicari-cari kemana-mana ya, ditungguin kemanapun Anda saya antar. Asik. Gitu. Giliran saudara bilangin mau pakai mobil, ngaretnya kemana-mana. Ayo ngaku, bener kagak nih? Ujian ya Pak ya. Ya, yang lagi viral tuh jangan ya Dek ya, jangan. Ujian dikasih nikmat sama Allah, ujiannya jauh lebih besar dibandingkan kita tidak memperoleh apapun. Sama saudara harus jauh lebih baik dibandingkan kepada siapapun. Kalau saudara lebih baik, bagaimana kalau sodakohnya sama orang tua? Bang, lu sodakoh sama temen gede banget sama orang tua, dari kasih kagak itu orang tua. Lu mah nanyain doang, ya pete udah mateng belum? Begitu udah mateng, datang pulang ke kampung ngambil petenya doang sama beras. Duit ngasih kagak? Alhamdulillah. Yang ada sering lupa, ya betul gak? Ya, kita punya orang tua sering digituin Pak. Kenapa? Lupa bahwa konstitusi sedekah pahalanya berbeda. Berarti kalau ngasih 1 gelas ke orang tua berapa nih pahalanya? Banyak. Udah kagak ada hitungannya. Udah orang tua senang banget ya. Datang pulang dari kerja, assalamualaikum Baba, sehat Tom, alhamdulillah. Bawa apa lo? Nih bawa martabak 1 loyang buat Baba, nikmatin ya Mbak ya. Di bocah bisa ya, orang tua pengen begini dibawain, alhamdulillah. Padahal cuma martabak 1 doang Mbak, nggak usah yang mahal-mahal, pizza segala macam nggak bakal doyan kagak. Ya, yang penting mah yang zaman dulu kayak itu udah enak banget, cucur ya Bang ya. Apalagi itu McDonald kagak main, musim begitu kagak ada ya. Zaman dulu semprong ya Bang ya, apem apa tuh, gabus pucung ya, mahal ya gabus pucung ya. Iya. Yang bawahan ada teri ya Bang. Orang mana itu adem buat orang tua muda. Udah bahagianya luar biasa Pak orang tua Pak, beneran dah. Coba deh, kita mah ngasih Pak kemana-mana, ke orang tua mah kagak nyampe. Begitu ya. Sodakoh ke orang tua mulia luar biasa. Nabi Muhammad bilang, sodakohlah kepada gurumu karena gurumu murabbir ruh,
Orang tuamu murabbil jasad. Murabbil ruh itu yang mendidik roh, yang bikin kita rajin sholat, paham tentang hukum halal dan haram, sayang sama tetangga. Ini gara-gara ada si Ustadz, romannya mah berantem yang tetangga udah jarang udah. Dulu mah jahiliyah, elah lu jual gua beli, apa we dijagoan. Ya, begitu ketemu si Ustadz, ketemu sama ustazah, sama kiai, lah alhamdulillah ya, hari ini mah anteng bawaan. Perasaan dulu masih jahiliyah, si goblok mah ngomong kayak kemana-mana. Ya, kagak ada takutnya ya. Iya. Apa wae itu dikomentarin. Begitu udah ngaji mah alhamdulillah ketahan. Jangan kata si Ustadz ya. Ini mah dosa. Jangan. Tahan ya dek ya. Kan gitu ya. Ketahan itu. Ngasih tuh air 1 gelas buat Ustadz. Pahalanya lebih gede dibandingkan ngasih ke orang tua. Makanya model dulu Pak, mohon maaf nih ya, kalau ngaji begini nih, Ustadz minum, itu airnya berebut Pak. Dulu. Sekarang mah menghindari sehindar-hindarnya. Itu bekas air minum siapa? Ustadz Jamal, Ustadz Aris. Ya jangan rabies dia mah. Minum kayak diminum sama anak kita lah. Anak kita bisa-bisa bawa penyakit. Zaman dulu mah kagak Bang, habis minum bekasnya kiai itu diburu. Saya masih ingat banget itu. Dulu almarhumlah Kiai Haji Nur Ali. Yang dari mana tuh? Bekasi. Ya, Kiai Nur Ali. Itu datang kalau udah ngaji, baba kita nih orang tua sejak bawa tekonya bukan dari masjid, bawa tekonya dari rumah Bang. Ngasihin itu ke kiai. Begitu kiai selesai ngaji masih ada sisa setengah, dibawa pulang. Apa dia bilang? Kamu lu minum nih bekasnya kiai. Minum, mudah-mudahan lu jadi berkah ilmunya dapat dari mereka. Mudah-mudahan sifat tuh kayak sifat mereka. Ayo minum. Udah dulu mah kita sama jijik juga Pak. Bapak bisa itu bekas aki-aki mana nih begini kan begitu. Ih lu mah ngomong bae lu. Minum sama saya Pak, gelek. Kakak saya setengah, adik saya setengah, orang tua kadang-kadang habis. Baru kerasa Pak, 20 tahun kemudian saya bisa hadir duduk di depan panjenengan semua. Berkahnya daripada wasilah minum daripada guru-guru kita. Nah sekarang udah kagak, udah jarang Pak, udah jarang. Ya, ini masih bagus minumnya begini. Ustadz minumnya pakai gelas sendiri, beda tuh. Minumannya gitu teh, lu makan beda ya? Putih semua ya. Putih. Gelasnya kecil lu mah ya. Gua makan beda, gelasnya gedean dikit. Berarti ada bener nih, ngajinya udah bener. Ngajinya udah bener. Apalagi kalau ada yang lain mah di atasnya selain teh doang ini. Misalkan apa? Misalkan jus gitu. Jus. Atau yang putih-putih susu, ya cap kaki 3, apalagi tuh. Ya. Ustaznya mah nggak bakal minum semua Bang, kagak. Tapi begitu pulang itu bekas minuman dibawa ke anak-anak kita. Atau begitu pada berebut hati ya. Nah emang, makanya nanti dijadwal. Bulan ini siapa yang dapat kumis nih urusannya, keluarganya nih dapat nih. Hah? Lu makan bilangnya beli itu ya? Beli gak bisa katanya gitu. Justru beda Pak Kumis. Beda. Di mejanya Pak Ustaz. Iya. Nitip ini. Nitip doang ya. Beda itu kalau udah ada di sajiannya guru dibawa pulang Bang. Ya Allah berkahnya naudzubillah. Di dalam Islam disebut dengan tahnik. Apa tahnik? Kalau Nabi mendapati anak yang baru lahir, mereka membawa anak-anaknya ke hadapan Nabi Muhammad untuk mendapatkan bekas makanan air liur Rasulullah ke mulut anak-anak mereka. Zaman dulu begitu Pak.
Nah, sekarang udah mulai berubah, yang kayak gitu udah mulai hilang, udah gak diperhatiin lagi Pak. Ya, nah ini yang berbeda ya, makanya hayo kita biasain. Saya selalu bilang sama bapak-bapak yang punya anak yang ada di pondok-pondok pesantren, jangan pernah nih tradisi model begini disia-siakan. Apalagi kalau guru-guru kita yang dari pondok pesantren langsung ya menyempatkan diri mereka datang ke rumah-rumah kita, muliakan dengan semulia-mulianya, itu menjadi berkah tersendiri karena mereka pernah datang ke rumah-rumah kita. Paham ya Pak ya? Tuh, itu sedekah untuk ustadz. Lah terus pertanyaannya, bagaimana kalau sedekahnya bukan untuk ustadz tapi untuk Nabi Muhammad? Kita bukan maulid, mungkin hari ini bukan maulid, emang, tapi ini majelis. Ini warisan Rasulullah Pak. Kita datang kemari ngasih kue, jangan cuma niatin buat ustadz. Saya niat menghadirkan makan minuman di majelis taklim untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ini pahalanya Masya Allah gede Pak. Tadi itu ya sama orang tua aja sampai 100.000 kebaikan. Bagaimana kalau seandainya memberikan niatan daripada sedekah kita untuk Allah dan Rasulnya, pahalanya bakal jauh lebih besar. Terakhir, asyukru lillah yahsulu bittilawah. Syukur kepada Allah itu, kata beliau Syekhul Imam Jalaluddin As-Suyuti, bisa jadi dengan tilawah. Apa tilawah? Qiraatul Quran. Karena sebaik-baiknya kalam adalah firman Allah. Kalau udah kalamullah, berarti hadis Nabi yang disebut dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Sabda Nabi itu udah paling bagus-bagusnya. Siapa setelah sabda Nabi? Kalam yang paling utama, ucapan yang paling bagus. Kalam daripada zikir, tahlil dan tahmid yang dituliskan oleh generasi setelah Nabi Muhammad. Ilok Pak, yang namanya baca maulid bisa dikalahin nama baca koran. Gimana ceritanya? Itu ya, ilok baca maulid Nabi dikalahkan sama baca status WA dan Facebook. Muliaan mana sih baca maulid Nabi ama yang namanya WA, status-status yang gak penting itu loh. Ya bener gak? Bapak kalau bangun tidur yang dilihat apa? Dong aku? Status kan? Ya. Si Anu udah ngeliatin status kita apa belum? Diintip dulu ya. Udah ngeliat, alhamdulillah. Yang ngeliat sekarang udah 100 orang. Alhamdulillah. Ada yang gitu kan ya? Apalagi tukang dagang mah ya, seneng banget ya kalau udah dimampirin sama orang-orang ya. Tuh, bagaimana mungkin senengnya kita baca status tiap hari menyebabkan kita bahagia, sementara membaca status maulid Nabi dianggap perilaku yang menyimpang, tidak memiliki pahala. Aneh loh Pak. Makanya saya sampai bingung gitu kalau ada orang mempermasalahkan bacaan maulid. Mau itu maulid Tibai, mau itu maulid Simturor, mau maulid Al-Barjanji, mau maulid Syaraful Anam. Isinya adalah tentang sejarah Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya kakek, punya ayah lagi namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah Abdul Manaf, Manaf punya Kusoi, Kusoi punya Kilab. Siti Aminah punya ayah. Ayo begitu. Lah kok disebut katanya jelek? Gak boleh dibaca. Lah terus suruh baca apa? Stensil. Dulu mah ngomong stensil ya. Bukan muka lu nih itu yang hahaha ketawa-ketawa kalau dibilang stensil ya. Udah seneng banget itu. Niki Ero
Dikira. Apa ya? Biro Sableng. Koping Ho, zaman dulu mah Koping Ho ya. Iya. Yang begitu aja seneng dibaca. Giliran sejarah Maulid Nabi dianggap jelek. Ini hal yang aneh, Pak. Makanya saya bilang, ayolah. Ya jangan begitu. Maulid Nabi yo laksanain, ya mumpung kita masih pada sehat. Ya, jangan takut nggak ada pahalanya, Bang. Ini mah hubungannya sama Rasulullah. Disebutin Maulid Nabi, pasti senangnya luar biasa. Jangan kata Rasulullah dah. Bapak nih sampai hafal keluarga saya. Ustaz Jamal, anak Pak Haji Suherman. Haji Suherman, anaknya Bapak Sapei. Sapei anaknya Bapak Bunteng. Dia lahir 8 Agustus tahun 1978 dari seorang ibu yang bernama Ai Khotimah bin Kiai Haji Naim Ropei, tinggalnya di Sukamandi. Dia punya anak gak cuma satu, ada Jamal Haris, Jamal Yaskur, Jamal Munawar, ada Jamaliyah. Yang satu sekolahnya dari Pondok Pesantren Dirboyo, yang satu datang dari Situbondo, yang satu datang dari Alpala Bandung, yang satu lagi datang. Saya digituin senang banget saya, Pak. Lalu hafal banget sama guru lu tong. Seneng amat ini guru ini, sampai diapalin engkong-engkongnya. Allah, besok lu datang ke rumah gua. Apain Ustaz? Ada berkat mah meureun. Bekas-bekas Maulid mah 2 tahun yang lalu itu. Bawa nih. Masya Allah. Coba ya, bener kagak itu? Udah seneng Bang, seneng. Apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebutin namanya itu. Muhammad bin Abdullah, punya ayah. Kakeknya namanya Abdul Muthalib. Ayo sebutin hatu. Putrinya Siti Fatimah, habis Fatimah ada lagi yang lainnya, Siti Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum. Ayo disebutin. Segituan sebel bae sama baca Maulid ini nazom. Memang kudu ngomongin biografinya penjahat siapa sih? Biar bangga banget sama sebutan-sebutan sejarah. Roman-romannya teh malu banget mau ngomongin soal tilawah teh. Kagak boleh begitu. Kita yang hadir di majelis taklim sedikitnya membaca zikir, tahlil dan tahmid untuk menguatkan hati kita tentang orang-orang yang soleh. Kita belajar dari Nabi karena dikatakan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pribadi Nabi Muhammad itu, engkau ya Rasulullah ada di atas rata-rata akhlak yang sangat agung. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Ada turi tauladan yang sangat baik yang andai kata ditebarkan dari sejarah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Pak ya. Semangat ya. Semangat. Iya, ini ujian Pak, ujian buat kita. Maulid udah kagak ada nih, Maulid nih. Tadi Maulidan kagak. Tuh, ya. Bentar-bentar tahlilan hilang nih, gak lama gini. Tahlilan hilang, nanti taklim juga hilang. Maulid udah hilang ini. Ini besok-besok kuatin lagi ya, biar bisa baca Maulid. Abang iya agar dia bisa baca Maulid ini. Pak Kumis satu mirina ya. Iya, Maulid mah kudu kena Pak Kumis ya. Iya, berikutnya ya Pak Wanto juga sama itu. Ya, baca sepasal 2 pasal Maulid Al-Barjanji mah atau bisa meureun. Ya, lah jangan nungguin ustadz kita yang lain, ustadz yang lain kagak ada. Lah jebol putus kagak ada yang ngaji. Maulidnya ya Pak. Jadi tamparan nih Pak, nih buat kita ini pelajaran. Kedepannya kita harus belajar pembacaan Maulid Nabi ya Pak ya, berjanji. Itu Bang Ipul hafal ya, tahlilan ya. Ituan gitu udah luar biasa ya. Ya keringet mah udah kemana-mana udah ya. Ada tetap netes. Begituan ya alhamdulillah. Berusaha untuk yang terbaik. Kita sama Pak.
Mudah-mudahan di pekan-pekan mendatang, bulan-bulan mendatang, ya, tanpa ada hadirnya Ustadz Jamal, tanpa hadirnya ustadz-ustadz yang lain, ini harus tetap jalan sampai dengan yaumul kiamah, begitu Pak. Makanya jangan ngandelin, ayo, kudu bisa, segala-gala kudu bisa. Paksain Pak, Allahumma paksain. Itu ada cerita Pak Santoso ya, Pak Ustadz Santoso itu cerita, saya nggak pernah Ustadz ngaji di mana-mana kayak santri, ngaji kayak berkahnya ngaji di majelis taklim, saya kepaksa untuk bisa tahu ilmu, tapi keberkahannya sampai ke saya bisa ngajarin walaupun sedikit. Begitu pulang kampung Pak, begitu pulang kampung, udah sang kiainya, sang ustadznya. Kenapa? Karena di kampung nggak ada kayak kita udah kebiasaan tiap minggu ada tahlilan, akhirnya mau megang mic, mau tahlilan. Tuh, saya maunya begitu juga tuh. Dulu Pak Ipul kayak apa dia megang mic itu? Lah kabur. Dulu. Sekarang mah udah rada-rada pengen megang mic gitu. Nanti gua yang megang gitu ya. Megang doang. Untuk bacanya lah mesti ngededek. Tapi kalau itu dijalanin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, Pak, pulang dari perumahan Puri Mutiara Indah, anak-anak yang komplit di majelis taklim pasti jadi orang yang paling dibutuhkan di lingkup. Tahlil mah walaupun datang ke makam engkong kagak bakal ngebacun, bengong. Ngapain gue di depan makam ini baca apa? Ya bener gak? Tapi kalau yang udah ikutan tahlilan mah tahu yang dibaca apa. Ya tawasulnya bagaimana, udah sering dengar, apalagi udah ingat pokoknya di majelis kalau udah tahlilan udah semangat. Itu gara-gara ada majelis Pak, coba deh. Tapi kalau nggak pernah nongkrong di majelis, udah. Dan beliau bilang, ya beliau sendiri yang mengatakan, sungguh kehadiran majelis taklim itu lebih besar manfaatnya dibandingkan mudorotnya. Bahagialah kita yang ada di majelis taklim, gitu ya Pak ya. Ya bukan berarti saya maksain, nanti kalau saya maksain Pak Komis begitu ngejeblak dia. Agak bakalan ngaji lagi saya, kabur nanti. Agak bakal datang lagi, jangan begitu Pak Komis. Ya, bukan dipaksain, bukan. Kalau nggak kuat lambai kan? Tapi perlu dicoba begitu ya. Karena nanti pasti pulang ke kampung halaman, nggak mungkin bawa tetangga ke kampung halaman. Dan disitulah nanti kerasa ini manfaatnya ada di majelis. Alhamdulillah, gitu ya Pak ya. Ya. Jadi tetap semangat ya, mudah-mudahan ini majelis kita menjadi majelis yang penuh berkah, selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kapanpun dan dimanapun. Anak-anak cucu kita yang nanti akan terus melanjutkan estafet perjuangan kita untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka jami'a ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah wa ma syabbahnahu min qawli subhanallah wa bihamdi hadiyatan minna wasilatan nazilah wa barakatan zamilah nuqaddimuha ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama'il amilin wal a'immatil muzdiin
مسواهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انقلهم عن ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.